Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di tengah-tengah menghadiri kegiatan Naker Tanggap COVID di Nusa Dua Bali pada Sabtu siang. Koster menyebut pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang sebelumnya lesu kini menunjukkan peningkatan. Sebelum bulan Juli, pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung mencapai 6 miliar. Sedangkan per bulan Agustus atau setelah pariwisata dibuka untuk wisatawan Nusantara, ini mencapai 11,5 miliar. Meski terjadi peningkatan, namun jumlah tersebut masih jauh dibanding saat kondisi normal yang mencapai 200 hingga 400 miliar. Koster juga meminta pemerintah pusat tidak hanya menggelar acara di Nusa Dua, melainkan juga di sejumlah kabupaten lainnya seperti Gianyar, Denpasar, dan Klungkung. Terima kasih karena Kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju, saya memantau, mengamati hampir setiap minggu ada kementerian yang menyelenggarakan kegiatan di Provinsi Bali. Dan sekali lagi, yang terbesar adalah yang hari ini. Terima kasih Menteri luar biasa. Dan memang terus terang bahwa Menteri saya melaporkan kehadiran kegiatan para menteri ke Bali dengan sejumlah para pihak yang terlibat di dalamnya sedikitnya sudah memberi dampak positif pada pemulihan ekonomi di Provinsi Bali. Sebelum bulan Juli, itu pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung itu hanya sekitar 6 miliar, 9 miliar dari biasa dalam kondisi normal itu 200 sampai 400 miliar. Setelah dimulai aktivitas wisatawan Nusantara tanggal 31 Juli yang lalu, saat ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan sedikit demi sedikit. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pada masa pandemi sektor yang mengalami kontraksi terdalam adalah di bidang transportasi, akomodasi, dan makan minuman. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki masa recovery yang lama. Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Bali melalui berbagai kegiatan. Perekonomian kita ketahui bahwa kondisi terkontraksi cukup tajam, namun kita melihat ada beberapa prediksi yang dilakukan oleh IMF, World Bank maupun ADB yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun ini antara minus 1,1 sampai 0,2, sedangkan di tahun 2021 diprediksi kisarannya akan membaik di level 4,5 sampai 5%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai lembaga menilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan positif. Kalau dari perbandingan berbagai negara, Indonesia adalah negara yang dengan fatality rate yang relatif rendah. Kemudian juga terkait dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi juga rendah. Dan kita di bawah Taiwan, sedangkan beberapa negara lain di atas kita. Sehingga tentu kalau dari segi apa yang kita rasakan secara harian, kita merasa bahwa terjadi peningkatan. Namun kalau kita compare secara global, kita posisinya cukup positif. Airlangga menambahkan terkait dengan kondisi perekonomian terkontraksi sangat tajam. Namun, prediksi IMF, World Bank maupun ADB yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 berkisar di level 4,5 sampai 5%. Jika dibandingkan dengan berbagai negara, Indonesia berada di bawah Taiwan. Ananda Bagus, Kompas Dewata.